Akhirnya Bisa juga. leher double lipat gini mas. Insya Allah kita jalan-jalan di Siawak. Barokah Siak ini. Kedatangan Gus Yusuf Al-Bakir. Ini dibuat di depan. Jadi di depan. Nah, ini usia meja ini yang tahun 1904 sekarang 2022 berarti usia ini 118 tahun. Yang membuat tidak betul adalah pengunjung. Dia ini berapa kali tidak cancel kan? Kenapa? Nah dia pengunjung buka tanpa menarik ini dulu. Ya kan barang lama, akhirnya kan copot kan? Kan copot. Nah dari sinilah Sultan Syarikasin buat tadi beliau suku ayahnya. Kiriman ayahnya silahkan ada terima, tapi berikan tapi dia diam, cuma orang tua daripada anak ini yang apa dikumpulkan anaknya. Saya kok saya cerita karena dia enak dia, cuma dikumpulkan anaknya. Ngaku nggak kalian mencuri? Sebenarnya Sultan tahu benar siapa yang mencuri, anaknya nggak enak. Terakhir Makin seru guys, makin seru. Makin seru, Wak, makin seru. Makin seru guys. Makin seru. Makin seru. Makin seru. Dia semangat gua Iya. dengan sejarah. Kalau masalah sejarah. Tinggi, Wak, geng. Ya, bakal. Dan akhirnya guys, kita sampai ke atas. Iya. Ini dulu gunanya tahu. Memang untuk penerangan. Kan ada tugas patah kan. Sebesar ini. Masukkan piring kalau ini. Berarti tak bisa hidup. Tapi hidup penuh. Jembatan itu cuma 17 meter dan pasang berdiri. Itulah jahat busuknya hati busa. Dijadikan jembatan yang tersangka. Kenapa katanya menghambat pelayanan internasional? Kasihan Pak kami itu Pak Amin itu. Saya terlalu dekat. Saya termasuk tim apa dia diskusi. Akhirnya 1 tahun lebih terkendala. Pas dia mau pulang ke Siak, dia ditelepon oleh Pak Wakil Presiden Pak Yusuf. Ini dulu gunanya tahu. Dia mampu untuk penerangan. Ini kan ada bekas patah dari besar ini. Masukkan piring kalau ini. Berarti nggak bisa hidup. Ternyata hidup memang. Kalau ini istana awalnya? Ini enggak, ini istana yang istana Sultan Siak 6, 7, 8, 9, 10 pinggir. Yang gedung terumah sekarang. Itu iya betul. Termakan usia ada yang terbuat daripada papan, habis Sungai Siak itu juga selebar ini. Ini abrasi. Jadi waktu Pak Bupati sebetulnya membangun jembatan itu sebenarnya supaya kapal besar yang lewat. Sebenarnya ketinggian jembatan itu cuma 17 meter dan pasang berdiri. Itulah jahatnya busuknya hati perusahaan. Dijadikan yang mematikan tersangka. Kenapa? Katanya menghambat pelayanan internasional. Kasihan Pak Bupati kami itu Pak Amin itu. Saya terlalu dekat. Saya termasuk tim apa dia diskusi. Akhirnya 1 tahun lebih terkendala. Pas dia mau pulang ke Siak, dia ditelepon oleh Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Cerita tentang jembatan itu, bilang Pak Yusuf Kala. Cerita. Langsung waktu itu ditelepon Menteri Perhubungan Pak Hatta Rajasa. Oke Pak Wati kita kasih waktu sebulan nanti presentasi di depan Pak Wapres. Kita undang perusahaan-perusahaan yang membuat Pak Wati tersangka. Saya presentasi. Ketika itu Pak
nangis ya. Makasih. Jadi akhirnya kita bagus decision making, cara berpikir Pak Yusuf Kala itu bagus. Pertama dikenakannya Pak Bupati untuk pertemuan itu. Pak Bupati jalur Sungai Siak jalur internasional. Jadi jembatan harus dinaikkan dari 17 meter menjadi 21 meter. Makanya jembatannya nggak bagus kan, kayak gini kan. Sebenarnya dia landai. Jadi pihak perusahaan itu tidak senang ya. Nah, karena sampai ada. Tadi apa kata Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala? Pihak perusahaan, walaupun itu dari pasang tertinggi kapal kalian tower yang nggak kena apa, tapi kalian rebahkan seluruh tower kalian di Singapura. Maka keluar biayanya enggak kan? Jadi kalau kita lihat setiap kapal besar lewat sini, mulai dari Sungai Paning, perjalanan kapal tanker hampir 3 jam dari sini, dia sudah merebahkan tower kan, supaya nggak nyangkut di jembatan. Akhirnya itulah win-win solution, solusi yang bagus diberikan oleh Pak Yusuf Kala. Jembatan jadi, kapal tetap. Tapi sebenarnya jembatan itu arahnya adalah memang untuk supaya isu lingkungan sebenarnya, supaya jangan terlalu abrasi. Jadi bahkan terlalu makan tanah ya. karena tanahnya gembur. Dulu ada kapal cepatnya, Ustaz itu tertinggal sini, kapal untuk Mulia Kencana lewat sini. Itu kalau dia 3 kali lewat, bongkahannya jatuhnya sebesar ini. 3 kali lewat itu. Coba kita bayangkan kalau saat kapal tanker, propeller kapal tanker itu kan luar biasa, dia kan makan dalam. Itu yang menggerus tanah, membuat dia abrasi. Sekarang masih ada? Sekarang ya mau nggak mau, tapi ini kan sudah banyak kita dam ya, kita buat damnya. Kita kakak adik, satu ayah dan ibu. Ini yang nikahnya kami kira-kira. Sekarang Yang meninggal, dan ini meninggalkan 68, meninggalkan 1975. Inilah anaknya muslim. Muslim cuma dia aja. Ini yang anak bungsunya baru meninggal tanggal 20 Juni 2020. ini tinggal di mana? Singapura. Maka saya bilang nanti mungkin saat di antara kita ada yang ke Singapura, pergi jalan ke Orchard Park. Itu milik dia, milik orang. Dari Turki. Semuanya ini paling banyak dari Turki. Ini Sultan Johor. Nah, ini yang dinyanyikan oleh Iyad Bustami itu. Iyad Bustami itu darahnya Bugis. Ketika dia buat lagu Laksmana Raja di Laut, dia digugat oleh Pak Ngah. Iyad, jangan kau nyanyikan lagu itu lagu kami. Hanya Pak Ngah. Setelah itu ada hikmahnya. Artinya apa? Iyad Bustami itu darahnya Bugis. Karena seluruh panglima perang Sultan, apakah yang di Siak, apakah yang di sana, apakah di Mata, apakah di Johor, semuanya Bugis. Sultan ketika itu ya, berhenti itu aja. Yang kedua ini dari Sultan ke-9. Oke, siapa yang tembus di sini? Saya kemarin kampung saya. Oke, kampung saya. Surat Kiai dari Jogja. Untuk itu sini orang tertentu yang bisa lihat. Ini hasilnya apa? Keris Sultan ada di sini. Ini keraton Jogja. Ini? Oh. Maka Sultan Sultan berendam. Ini pada Pekanbaru dulu namanya Simpang 3, diresmikan tanggal 20 September tahun 1934. Dulu namanya Simpang 3. Ini Sultan. Ini Kiai Siak bos. Berubah nama jadi Ini apa ini? Silakan Pak Sarto. Iya. Sekarang barang ini ada sama anaknya. Anak saya kan ya, karena ngerti kan apa? Ini dia kan. Ini dapat ritual. Ini Luk 5 itu artinya kerja berat. Saya dan 2 kali utusan dari DPR. Jangan boleh ngasih foto saya. Ini saya silakan. Ini
Ini kakak beradik. Nah, satu ayah dan ibu. Ini yang nikahnya sama ini. Beda keyakinan. Sekarang Yang meninggal, ini meninggal tahun 68, ini meninggal tahun 1975. Inilah anaknya Muslim nih. Muslim cuma dia aja. Jadi ini yang anak bungsunya baru meninggal tanggal 20 Juni 2020. ini tinggal di mana? Singapura. Maka saya bilang nanti mungkin di antara kita ada yang ke Singapura, pergi jalan ke Orchard Park. Itu milik dia, milik orangnya. Dari Turki. Semua ini ketika ada sampai ke Lancang Kuning. Lancang Kuning ini dia. Kapal itu ya? Kapal ini dibuat di Bukit Batu. Ketika dia buat lagu Laksmana Raja di Laut, dia digugat oleh Pak Ngah. Yat, jangan kau nyanyikan lagu itu lagu kami ya. Yat Bustami tetap menyanyikan lagu itu. Akhirnya kan dia somasi. Ketika somasi dijawab oleh Yat Bustami, dia buat dokumen juga. Ternyata Yat Bustami ponakannya Pak Ngah. Setelah itu ada hikmahnya. Jadi artinya apa? Yat Bustami itu darahnya Bugis. Karena seluruh panglima perang Sultan, apakah yang di Siak, apakah yang di Kepri sana, apakah di Melaka, apakah di Johor, semuanya Bugis. Ini yang saya bilang tadi. Ya, dari rumah tadi tidak Fatihah aja. Gitu. Ini yang diraja. Jadi tusuk nanti kita kecil kan. Nanti yang paling tua ini dari Sultan ke-9. Kita suara. Akan Jogja. Untuk merah nomor 13 kita dulu. Di manakah Sultan Hamengkubuwono IX? Di belakang tiang ini. Sebenarnya waktu itu dia ingin foto bareng oleh ajudan presiden. Sultan tadi sudah, sekarang giliran Sultan Siap. Maka Sultan Hamengkubuwono IX berada di belakang tiang ini. Ini Bandara Pekanbaru dulu namanya Simpang 3, diresmikan tanggal 20 September tahun 1934, dulu namanya Simpang 3. Ini Sultan, ini Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Medan. Berubah nama jadi Bandara Sultan Syarikasim II itu tanggal 28 April tahun 98. Ini pesawat pertama landing. Mana keris yang milik Sultan? Nih, keris Sultan ada sama beliau. Ini di sana. Jadi mereka ini dikhianati oleh petinggi kerajaan yang di dalam yang nggak suka sama Sultan. Jadi itu orang tuh berembuk, gimana caranya membunuh? Itu urusan saya, karena bukan segera. Akhirnya ketika dapat sholat Jumat, ketika turun dari tangga, Ini Sultan keberapa Pak ini? 11. Anda punya senjata, rebutlah dari Johor. Yang hilang itu adalah keris senjata. Terakhir, tapi ada buku yang kita baca. Keris itu diambil oleh itu di Terengganu. Itu sedang kita cari. Itulah waktu saya mulai dari ramai orang sampai orang sepi. Masya Allah. Ya boleh foto. Nahnu lam nusolli. Kita foto guys. Kita foto. Tunggu Pancasila tadi mana Pak? Jadi air pasang naik sampai situ. Bukan, istilahnya rembesannya ya sampai situ rembesan airnya. Makanya bangunan kota tua di Jakarta.
jejer sini biar kelihatan itu. Karena kalau ini pribadi. Kenapa? Karena kalau orang cerita gini ya itu bukan itu sebenarnya. Sebenarnya gini. Ini kan nggak cerita nggak sampai kemana-mana. Kita sudah membuat masalah. Siap, seandainya. Skuy, udah selesai kita, Pak. Lanjut ke tempat acara. Ya, ada dia. Alhamdulillah selesai, Pak, selesai. Kita lanjut lagi ke lokasi acara.